Halo semuanya, balik lagi bersama gue Mike. Kali ini gue akan menceritakan alur film yang berjudul Not yang dirilis pada tahun 2010. Kali ini kita akan dimanjakan dengan artis-artis andalan kalian semua nih, yang berasal dari negeri Jepang nih. Film ini akan menceritakan seorang dede gemes yang berasal dari desa. Ia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang artis setelah lulus sekolah nanti. Dan ternyata ia mendapatkan pilihan menjadi seorang artis mantap-mantap nih. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum lanjut, kalian wajib banget nih untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Langsung aja, gue Mike mempersembahkan. Kisah dimulai dari seorang dede gemes bernama Hiromi yang sedang melamun memikirkan hal yang segera akan dia lakukan. Dan saat kemudian, sang manajer memanggilnya untuk masuk ke dalam ruangan syuting, yang dimana semua kru film sudah siap akan melakukan rekaman. Dari sini diketahui kalau Hiromi adalah seorang artis film, pemeran dari film mantap-mantap. Bagaimana kisah Hiromi bisa menjadi seperti sekarang ini? Dikisahkan kalau dulu Hiromi adalah hanya seorang dede gemes biasa yang tinggal jauh dari kota. Dan pada masa SMA-nya, Hiromi terkenal sebagai gadis yang sangat lugu dan polos. Hari itu merupakan hari kelulusannya dan semua murid melakukan upacara kelulusan. Sesuai upacara kelulusan, Hiromi bertemu dengan seorang sahabatnya yang bernama Saichan. Hiromi mengatakan kalau setelah ini ia akan mencari pekerjaan di Tokyo. Mendengar kabar yang sangat tiba-tiba itu, Saichan jelas kaget karena kepergian Hiromi ke Tokyo dalam 2 hari lagi. Saichan yang sempat marah ini dihampiri oleh Hiromi dan mengajaknya untuk pergi ke atas, di mana di atas itu merupakan bukit-bukit, tempat yang sangat indah bagi orang-orang di sana untuk melihat matahari terbenam. Dilengkapi dengan keindahan laut, di sana Hiromi menjelaskan semuanya. Selama ini ia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang artis terkenal. Satu-satu cara untuk mewujudkan impiannya adalah pergi ke Tokyo atau ibu kota negara Jepang tersebut. Hiromi sangat percaya kalau dirinya memiliki baby face dan sangat mudah untuk disukai orang-orang. Saichan awalnya marah, mencoba menerima kenyataan kalau memang manusia pada akhirnya akan memilih jalannya masing-masing, guys. Hari keberangkatan Hiromi pun tiba. Ia berangkat seorang diri ke Tokyo, hanya bermodalkan nekat. Beruntungnya tak sampai seminggu, ia mendapatkan lowongan pekerjaan di bandara, di mana ia bertugas sebagai keamanan di sana. Ia mengambil pekerjaan itu demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Di hari pertamanya ia bekerja, masalah sudah mulai menghampiri nih. Ia mendapatkan seorang penumpang yang sedang membawa minuman alkohol, di mana dalam aturan penumpang tidak diperbolehkan untuk membawa alkohol. Masalahnya, Hiromi tidak bisa menjelaskan aturan tersebut kepada penumpang, sehingga membuat si penumpang emosi banget nih. Namun akhirnya masalah itu usai setelah petugas yang lebih senior darinya menjelaskan aturan yang benar kepada si penumpang. Singkat cerita, di keesokan harinya, Hiromi yang sudah memiliki pacar ini memutuskan untuk berkencan di hari itu. Saat sedang menunggu pacarnya, ia melihat seorang pria berpakaian formal sedang menghampiri setiap wanita berparas cantik yang lewat di depannya. Merasa kalau pria itu sedang menawarkan pekerjaan, Hiromi pun pura-pura melewati di depannya. Namun benar saja, pria itu menghampirinya dan menawarkan pekerjaan, yaitu pekerjaan sebagai model. Dan saat itu pula datanglah pacar Hiromi yang bernama Esuke, yang langsung membuat pria itu pergi. Hiromi menghubungi nomor yang tertera di kartu nama tersebut dan bertemu pria tadi. Di sana pria itu menunjukkan majalah yang berisi model-model cantik dan sangat bahinul. Hiromi langsung kaget karena mengetahui pria itu berasal dari agensi yang biasa memproduksi majalah-majalah yang ada di kota Jepang tersebut. Ia pun bingung untuk menerima pekerjaan ini atau tidak, sebab peluang besarnya menjadi artis ada pada pekerjaan ini. Namun di sisi lain, orang-orang di dekatnya pasti sangat menentang dengan pekerjaan Hiromi ini. Dan akhirnya ia menerima pekerjaan itu dengan catatan hanya menjadi model majalah saja. Setelah pertemuan itu, Hiromi diantar ke agensi untuk melakukan prosesi foto di sana. Ia bertemu dengan seorang pekerja agensi yang mengajaknya berkenalan. Ia menyarankan Hiromi memiliki nama panggung agar orang-orang lebih mudah untuk mengenal si Hiromi. Alhasil Hiromi memiliki nama panggung atau julukan yang bernama Mihiro. Mihiro-chan. Gadis yang akan lebih dikenal dengan nama Mihiro itu selanjutnya melakukan prosesi foto untuk perdananya. Dengan senyuman manis dan khasnya itu, ia meragakan gerakan yang sangat gemulai, bak layaknya seorang model profesional. Lalu setelahnya ia melihat hasil foto itu dan tentunya ia puas dengan hasilnya.
Bahkan di malam harinya, tepat sebelumnya tidur, ia selalu memandangi foto-foto pada pemotretan pertamanya tersebut. Sambil memandang foto itu, ia menanamkan sebuah mindset positif kalau ia bisa menjadi seorang artis terkenal dengan cara ini. Waktu terus berjalan dan sesi pemotretan terus dilakukan oleh si Mihiro. Ia pun sangat lihai dengan pekerjaannya itu. Namun di suatu malam saat dia sedang lelah dan berpulang kerja, pacarnya si Etsuke yang sedang tinggal di apartemennya menyampaikan kalau dia tidak suka terhadap pekerjaannya si Mihiro. Menurutnya si Mihiro ini cantik dan menarik, apalagi ia juga energik. Banyak pekerjaan halal di luar sana ketimbang menjadi majalah dewasa. Mihiro yang sudah bertekad kuat untuk menjadi artis tak menerima saran Etsuke sedikit pun. Ia juga tak bisa melakukan apa-apa nih si Etsuke karena posisinya sekarang adalah benalu alias pengangguran karena Etsuke menumpang di apartemen si Mihiro. Konflik tak hanya sampai di situ. Setelah Sae-chan menelpon Mihiro dan mereka berbicara mengenai Mihiro yang menjadi model majalah dewasa tersebut, Sae-chan juga menyayangkan keputusan yang diambil oleh si Mihiro. Karena kalau sampai orang tuanya tahu, apalagi para tetangga tahu di kampung, mereka akan sangat malu nih. Lagi-lagi mimpi si Mihiro dibuat tak menjadi kenyataan. Namun si Mihiro ini tetap menjalankan pekerjaan ini. Mihiro kini semakin sukses di dunia permodelan. Semakin banyak pula orang yang mengenalnya, sampailah di mana di titik penggemarnya ini ingin ia berperan lebih jauh lagi dari sebuah dunia model. Yang dimana fansnya ini meminta Mihiro untuk menjadi model video mantap-mantap. Komitmen yang ditetapkan di awal pun menjadi goyah. Manajer menjelaskan kalau di dunia video mantap-mantap di Jepang terdapat dua video yang bergenre. Yang pertama pemanasan tanpa adanya adu gesek, dan kedua adalah video yang bergenre penuh alias para pemainnya harus melakukan adu gesek. Mihiro yang tak punya pilihan akhirnya memilih peran menjadi video pemanas. Keesokannya proses syuting video klip pertama Mihiro dilakukan nih. Alur ceritanya adalah Mihiro ini adalah seorang peri yang akan mengabulkan permintaan bocil yang pergaulannya minim. Mihiro harus memanjakan bocil tersebut seperti anak bayi nih, baik itu menidurinya atau menyusuinya. Setelah mereka lelah melewati proses tersebut, Mihiro pun pulang ke apartemennya dan bercerita kepada pacarnya mengenai pekerjaannya hari ini. Kejadian haru pun terjadi karena Etsuke yang seorang pengangguran akan melakukan dan bertekad untuk mencari kerja dan segera menikahi si Mihiro. Kabar tentang Mihiro yang menjadi video mantap ini dikabarkan kepada sahabatnya itu Sae-chan. Meskipun mereka sedang marahan, tapi si Mihiro ini tetap mengabari kondisinya saat ini. Dan di keesokan harinya Mihiro bertemu dengan sutradara lain nih untuk melakukan syuting. Namun sang sutradara yang sedang menginterview Mihiro sangat kecewa karena si Mihiro ini tak sesuai ekspektasi sang sutradara. Sehingga sang manajer pun akhirnya marah. Bukan tanpa alasan, Mihiro yang sedang tak bisa totalitas itu menjadi dilema karena ia harus memilih komitmen awalnya untuk menjadi bintang film atau meraih cita-citanya menjadi art. Hingga di suatu hari datanglah Sae-chan yang jauh-jauh dari kampung nih. Datangannya itu hanyalah menyadarkan Mihiro kalau kerjanya saat ini tidaklah bagus. Mihiro adalah seorang gadis cantik yang tentunya masih banyak pekerjaan lain yang bisa cocok di luar sana. Namun di sini Mihiro tetap memilih untuk menutupi dilemanya itu dengan mengatakan kalau ia akan tetap berusaha mendapatkan cita-citanya. Namun keesokan harinya Mihiro bersama sang manajer melakukan interview lagi nih. Namun mengejutkannya di sana sang sutradara meminta Mihiro menjadi pemeran video beradu gesek atau video beradegan asli. Menurutnya para penikmat sekarang jauh lebih suka sesuatu yang nyata. Namun Mihiro berbicara kepada manajer kalau komitmennya adalah tidak bermain video gesek-gesek. Tetapi sang manajer memberitahu jika Mihiro mengambil kesempatan ini, maka para fansnya itu akan tidak kecewa. Sebab itulah yang sedang ditunggu oleh para fansnya akhir-akhir ini. Mau tidak mau, demi cita-cita Mihiro, ia pun melakukan tanda tangan kontrak selama 2 tahun untuk menjadi bintang film mantap. Mihiro dituntut untuk membuat video selama sebulan hanya 1 kali, yang dimana itu dalam 2 tahun. Artinya Mihiro akan melakukan adegan mantap bersama para lelaki setiap bulan hanya sekali. Dan sampailah di mana video mantap pertama Mihiro, yang dimana sang manajer memberitahu kalau si Mihiro tak perlu risau sebab yang dilakukannya bukan atas dasar cinta,
tapi adalah tuntutan pekerjaan. Nanti kalau si Miro merasa kesakitan, ia bisa meminta untuk rehat sejenak. Kamera rolling action. Miro akan berjalan menuruni anak tangga dan menghampiri aktor laki-laki. Tetapi di sini wajah Miro sama sekali tak menunjukkan senyuman hingga syuting ditunda oleh sutradara. Sutradara pun menegur kalau si Miro harus menunjukkan wajah bahagia dan senyuman sebaik-baiknya. Setelah teguran tersebut, syuting kembali berlanjut. Ya, tentu saja kalau proses pembuatan film seperti ini ada orang yang paling bersemangat nih. Siapa dia? Yo, pasti kameramen guys. Setelah syuting, Miro pun sempat menyesali perbuatannya tersebut. Bahkan ia pulang sambil melamun nih, memikirkan apa yang telah dia perbuat tadi. Dan di apartemen, Etsuke memberitahu kalau dia sudah melakukan pekerjaannya dan tentu akan bekerja dengan rajin. Alangkah terkejutnya ia ketika tahu kalau si Miro kini sudah menjadi bintang gesek-gesek. Etsuke yang tak rela kalau pacarnya dibagi-bagi, ia pun langsung meminta putus pada saat itu juga. Dan di balik konflik hubungan percintaannya dan persahabatan tersebut, ternyata kini Miro semakin terkenal. Ia melakukan jumpa fans yang dimana di situ terdapat mas-mas, bapak-bapak maupun om-om yang tentu telah mengkoleksi mahakarya dari Mihiro. Berita kesusahan Miro pun sampai ke telinga Sei-chan. Ia mendapatkan satu kaset sahabatnya tersebut yang dimana sudah terjerumus ke dunia yang salah. Ia mengirim surat kepada Miro yang berisikan kalau hubungan persahabatannya mereka harus berakhir usai di sini. Surat itu pun akhirnya dibaca oleh Mihiro yang tentunya membuatnya kembali tak bersemangat. Mihiro yang sedang menjalani pekerjaannya ini langsung berasa tak semangat, yang dimana terlihat dari raut wajahnya hingga akhirnya sang produser kembali menegur Mihiro dan memintanya menunjukkan ekspresi terbaiknya. Proses syuting kembali berjalan. Alur cerita kali ini, Mihiro seorang diri di dalam rumah akan kedatangan seorang pencuri. Namun Mihiro tetap saja menunjukkan tubuhnya yang lemas dan wajah tanpa ekspresinya. Adegan pun tiba-tiba berpindah nih. Mihiro yang bersama Sei-chan di atas bukit yang dimana mereka biasa mengobrol. Mihiro terlihat sangat senang sambil memberitahu Sei-chan kalau cita-citanya kini telah berhasil digapai. Nah, kalian pasti tahu nih, kalau itu tadi hanyalah sebuah mimpi. Ternyata Mihiro telah jatuh pingsan. Ketika tersadar, manajer yang berada di sebelahnya sedang menulis alur cerita yang baru, yang dimana akan dilakukan oleh si Mihiro. Mihiro yang bangun dari tempat tidurnya pun langsung melihat skrip itu, lalu menghafalkan. Kali ini Mihiro benar-benar bertekad dan tidak akan pernah berpikir lagi mengenai dilema-dilema tersebut. Sebagai seorang pemeran video mantap-mantap, Mihiro kini bertekad dengan sekuat tenaga. Karena pekerjaan saat ini adalah hal yang diimpikan sejak kecil. Itulah kisah kehidupan seorang pemain film enak-enak yang sekaligus kisah ini memberitahu kepada kita nih gambaran gimana tekad seorang Mihiro yang bersikeras untuk menggapai cita-citanya dan rela mengorbankan segalanya karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Ada harga yang harus dibayar untuk menggapai cita-cita tersebut. Totalitas dan berani mengorbankan apa yang kita punya adalah kunci kesuksesan. Gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.